saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa dalam kesempatan ini, semua karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena penyertaannya, kita dimampukan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam minggu ini. Mari kita awali ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percaya hanya kepadamu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Sebagai manusia biasa, kita sering kali berbuat dosa, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yang mendukakan hati sesama kami dan juga mendukakan hati Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengaku di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, untuk kami boleh menghadap ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau mau untuk menyucikan kehidupan kami, untuk boleh layak dan semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk setiap harinya boleh semakin seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, inilah pengakuan dosa kami. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kepada kita semua yang sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Yesus abadi, kepunyaan
Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita akan minta bimbingan dan petunjuk dari Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur bahwa di tengah-tengah semua keterbatasan yang ada pada diri kami pada saat ini, Engkau mengizinkan kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bapa di surga, hadirlah bersama dengan kami dimanapun juga kami berada. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan benar-benar bisa kami pahami dengan baik, dan mampukan kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Urapi pula hamba-Mu ini ya Bapa, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu adalah firman-Mu belaka. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan berfirman pada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mohon pimpinan serta petunjuk-Mu sendiri. Amin. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Maranatha. Saudara-saudara sekalian, saya yakin saudara-saudara pasti setuju dengan saya kalau saya mengatakan bahwa persoalan yang sangat menjengkelkan kita pada hari-hari ini adalah persoalan terkait dengan perpanjangan PPKM. Mengapa? Karena nggak pernah bisa diramalkan. Kita nggak tahu apakah minggu depan itu kita akan turun level sehingga ada banyak hal yang akan dilonggarkan, atau levelnya tetap sama, jadi tidak ada sesuatu pun yang berubah, atau bahkan malah levelnya jadi naik lagi. Sehingga bukan ada banyak kelonggaran yang kita alami, tapi justru sebaliknya akan ada banyak lagi pengetatan yang dilakukan.
Kemarin kita sudah seneng-seneng karena PPKM di Jogja bahkan di tingkat nasional itu turun terus. Wah, seneng sekali. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan bahwa nanti dalam liburan Natal dan Tahun Baru maka semua wilayah di Indonesia akan memberlakukan PPKM level 3. Sama rata, sama rasa. Dan itu artinya akan ada banyak lagi pembatasan yang diberlakukan kembali. Nggak jadi seneng-seneng deh kita ini. Liburan Natal dan liburan Tahun Barunya terpaksa harus ditunda demi kebaikan bersama. Saat ini kita juga was-was, jangan-jangan nanti setelah pergantian tahun, maka level PPKM kita juga akan naik lagi, bahkan bisa lockdown. Karena khasiat vaksin pada sebagian besar orang di Indonesia ini kan sudah hilang. Vaksinasi 1 dan 2 yang banyak di antara kita sudah mengalaminya sudah terjadi lebih dari 6 bulan yang lalu. Sementara boosternya belum dapat. Saat ini kita juga masih terus berpikir dan merenungkan karena pandemi yang terjadi ini belum tampak ujung akhirnya. Padahal sudah hampir 2 tahun. Para pemimpin dunia dengan segala kekuasaannya sudah bekerja sama-sama ngeroyok virus corona bareng-bareng. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak dana yang sudah digelontorkan untuk memerangi virus corona ini. Tapi sampai saat ini belum tampak ada tanda-tanda bahwa peperangan ini akan bisa segera kita menangkan. WHO bahkan baru saja mengumumkan, memberikan peringatan serius karena terjadi pelonjakan kasus corona di negara-negara Eropa yang sangat dahsyat. Nah, saudara-saudara, segala hal di dunia ini yang serba tidak pasti tentu bikin kita tuh cemas, bikin kita bingung. Seorang cewek yang sudah 5 tahun lebih pacaran, tapi belum tampak ada tanda-tanda bahwa pacarnya akan mengajak dia naik tingkat ke jenjang lebih serius, pasti cemas, bingung, stres. Lah jangankan pernikahan, ngomong lamaran aja juga nggak pernah. Kita kan jadi berpikir, lah ini mau serius kawin atau cuma main-main? Dan itulah yang selalu terjadi. Nah, hari ini saudara-saudara, kita memasuki masa Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa penantian, masa di mana kita berada dalam situasi harap-harap cemas. Bahasa kromo Inggilnya hoping anxiously. Wah, ini istilah yang baru saya dengar, tertulis dalam warta Jumat kita, hoping anxiously. Tapi keren juga, harap-harap cemas. Di masa lalu, masa Advent adalah masa ketika kita menantikan datangnya Sang Juru Selamat tanpa kita tahu apakah yang kita nantikan itu betul-betul akan datang atau tidak. Tapi di masa sekarang pun kita juga masih ada dalam masa Advent. Yesus memang sudah lahir, tapi dia sudah meninggalkan kita naik ke surga dan berjanji bahwa dia akan datang kembali. Namun persoalannya, gak ada satupun di antara kita yang tahu kapan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Bahkan seluruh kehidupan kita ini juga pada hakikatnya mencerminkan masa Advent. Masa ketika kita berada dalam kecemasan yang luar biasa, sehingga kita mengharapkan, menanti-nantikan datangnya pertolongan dari Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan, yaitu tadi, kita nggak tahu persis kapan pertolongan Tuhan itu akan benar-benar datang. Itulah masa Advent. Pandemi yang saat ini sudah kita jalani hampir 2 tahun juga merupakan masa Advent yang penuh dengan kecemasan. Kita cemas karena kita takut terpapar virus corona ini. Saya ingat di awal-awal pandemi dulu, ketika mulai terjadi, wah, saya sekeluarga takutnya bukan main. Sehingga setiap kali kami belanja apapun juga, maka barang-barang belanjaan kami jejer semua di teras rumah, lalu kami semprot dengan disinfektan bolak-balik sampai basah kuyup semua. Sayuran dan buah-buahan juga sama. Saya masukkan dalam ember besar, lalu kemudian saya cuci satu persatu pakai sabun. Nah, suatu ketika saya memposting foto saya lagi mencuci sayuran
dalam ember besar itu dan saya posting di WA grup keluarga besar saya. Adik ipar saya ngasih komentar, "Lho iku brambang kok malah mbok kumbah iku piye? Lah kan malah bosok kabeh. Bawang merah kok kamu cuci itu gimana? Lah kan malah jadi busuk semua." Jadi memang saking takutnya sehingga nggak nalar belas. Kami sekeluarga juga takut sekali keluar rumah. Pokoknya diam terus di dalam rumah. Asisten rumah tangga kami juga kami suruh diam saja di rumah deh. Nggak usah kerja, nggak apa-apa. Meskipun gajinya tetap kami bayar. Dan semua pekerjaan rumah saya lakukan sendiri. Makanya dalam waktu 1 bulan berat badan saya bisa turun sampai 4 kilogram. Lah gimana nggak turun drastis? Karena saya bukan cuma cuci-cuci piring, tapi juga nyapu dan ngepel yang menguras tenaga. Kita cemas karena perekonomian rumah tangga kita jadi hancur berantakan. Bisnis kita jadi seret. Tidak sedikit di antara kita yang harus dirumahkan tanpa pesangon. Ada yang dipaksa untuk pensiun dini. Ada pula yang bahkan sampai di PHK. Kita menjadi cemas dan takut. Mak-mak sekarang ini cemas dan takutnya bukan main, bukan sekedar cemas kalau suaminya sampai di PHK, tapi juga cemas kalau anak-anaknya sampai nggak naik kelas karena mereka tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah online dengan baik. Yang siswa-siswa SMA juga sama, mereka pun punya kecemasannya sendiri karena angkatan yang disebut angkatan corona ini, lah kan belum pernah sekalipun menginjakkan kaki mereka di gedung sekolah. Jadi nanti kalau pas reuni, kakak-kakak kelas mereka berbagi cerita tentang Gita Cinta dari SMA, maka angkatan corona cuma plonga-plongo karena mereka nggak punya kisah sama sekali. Lah nggak pernah pacaran sama teman SMA. Lah mau gimana cerita tentang Gita Cinta dari SMA? Jangankan pacaran, lah ketemu kumpul-kumpul sama teman-teman juga nggak pernah. Dari masuk sampai lulus online terus. Ada kecemasannya. Ada pula banyak di antara kita yang sudah kehilangan orang-orang kita kasih dan berbagai macam kecemasan lainnya. Dan dalam situasi semacam itu, banyak di antara kita yang juga kemudian putus asa, kecewa pada Tuhan karena pertolongan dari Tuhan nggak datang-datang. Tidak sedikit yang kemudian mutung dan gak mau lagi pergi ke gereja. Bahkan malah sudah ada yang menanggalkan imannya. Gak lagi mau percaya pada Yesus. Kenapa? Percuma. Gak ada bedanya. Entahkah kita jadi Kristen atau tidak. Kita kecewa dan putus asa. Karena impian kita bahwa sebagai orang-orang Kristen itu kita akan selalu diberkati, dilindungi. Karena kita menyembah Tuhan yang punya kuasa membelah laut, punya kuasa menggandakan roti dan ikan, punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi ternyata semua impian itu tetap hanya tinggalkan impian belaka. Kita kecewa dan putus asa. Hidup kita sebagai orang-orang Kristen ternyata toh sama saja dengan hidup orang-orang dunia lainnya. Dan oleh karena itulah kita kemudian meninggalkan Tuhan. Doa sudah kita panjatkan berpuluh-puluh kali, tapi belum dijawab. Pintu itu sudah kita ketuk-ketuk, bahkan kita gedor, tapi toh tetap belum dibukakan. Dan kita pun mulai menggugat dan mempertanyakan, di mana Tuhan? Dan apa rencana Tuhan di balik semuanya ini? Kita tidak tahu. Kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan tidak ujung datang pada kita. Itulah masa Advent. Nah, saudara-saudara, menanti itu memang selalu membuat segala sesuatu dalam hidup kita berjalan menjadi lebih lambat. 1 menit itu terasa seperti 1 jam. 1 hari rasanya seperti 1 tahun. Tapi menanti juga membuat kita tuh jengkel, marah, stres, frustrasi sekali. Menanti itu mengingatkan kita dan menegaskan pada kita bahwa kita tidak menguasai segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini. Karena hidup di dunia ini memang tidak seperti orang yang jajan di restoran yang bisa pilih menu sesukanya. Dan oleh karena itu yang sangat menentukan dalam masa-masa Advent ini memang pada akhirnya adalah sikap
yang kita ambil. Sebab kalau kita berbicara tentang pandemi, kalau kita bicara tentang masalah-masalah, semua orang di dunia ini juga mendapatkannya. Bukan cuma kita, semua mengalami. Tidak ada yang tidak mengalami. Tapi yang menentukan adalah bukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, melainkan bagaimana kita itu menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Dalam salah satu surat edaran dari Sundar Pichai, ini adalah CEO dari Google, kepada para karyawan Google, dia memberikan wejangan pada para karyawannya, dan dia menceritakan tentang seekor kacoa. Ada kacoa yang masuk dalam rumah makan, lalu kacoa ini hinggap di bahu seorang pelanggan, dan si pelanggan ini teriak histeris berusaha untuk mengusir kacoa itu, sehingga piring, gelas, peralatan makan di meja makannya semua jatuh berantakan, pecah gitu. Lalu kacoa ini terbang lagi dan hinggap di bahu seorang pelayan di restoran itu. Dan pelayan ini dengan tenang, dia keluar restoran, dia tangkap kacoanya dan dia buang di luar restoran. Nah, kisah itu mengajarkan kepada kita bahwa yang penting dalam hidup kita ini memang bukan kacoanya, tapi bagaimana kita menghadapi dan menanggapi kacoa itu tadi. Sebab kalau kita bicara tentang kacoa, maka dalam kehidupan kita ini selalu ada. Tidak kita undang pun juga datang sendiri. Ini bisa berupa orang-orang yang bikin kita jengkel, bikin kita marah. Tapi kacoa itu juga bisa berupa masa-masa yang pahit, yang membuat kita tuh menderita, yang tidak kita inginkan, seperti masa pandemi ini. Dan yang menentukan itu memang sekali lagi bukan kacoanya, tapi bagaimana sikap kita menghadapi kacoa tersebut. Dan oleh karena itu, yang harus kita lakukan dalam masa Advent ini adalah bertanya pada diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya menjadi pusat perhatian kita ketika kita menjalani masa Advent ini? Apa yang menjadi fokus perhatian kita ketika kita menantikan datangnya pertolongan Tuhan? Apakah fokus perhatian kita itu adalah pada persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita? Kita fokus pada kacoanya itu tadi, atau kita fokus pada hal-hal baik yang akan datang dalam kehidupan kita? Nah, saudara, kalau kita mengatakan bahwa masa Advent adalah masa-masa harap-harap cemas, maka yang namanya harap-harap cemas itu kan terdiri dari dua kenyataan. Ada kecemasan di satu pihak, betul, tapi juga ada pengharapan di lain pihak. Dan mana di antara kedua itu yang menjadi pusat perhatian kita, itu yang akan menentukan jalan hidup kita ini. Ketika saya menantikan kelahiran anak pertama saya, maka saya bisa stres berat jika pusat perhatian saya adalah kesakitan yang dialami oleh istri saya. Saat itu saya menunggu di luar kamar bersalin, ya karena pada zaman itu suami tidak diizinkan untuk ikut masuk dalam kamar bersalin. Jadi di luar kamar bersalin, saya cuma bisa mendengar istri saya yang teriak-teriak kesakitan luar biasa. Sementara saya sendiri nggak bisa masuk untuk ikut menyemangati dia. Bahkan memegang tangannya pun saya juga nggak bisa. Apa nggak stres situasi semacam itu? Namun di tengah-tengah kecemasan saya berusaha untuk memusatkan perhatian pada anak pertama kami yang akan segera lahir ke dunia itu. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kita semua, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Mengapa? Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa di masa-masa Advent, di tengah-tengah situasi yang mencemaskan hidup kita ini, mencemaskan diri kita ini, maka pusat perhatian kita seharusnya bukan pada apa yang sedang terjadi, melainkan pada apa yang akan terjadi. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang ada nun jauh di atas sana dan membiarkan diri kita di bawah sini dengan semua penderitaan dan kecemasan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah mendekatkan dirinya pada kita melalui Yesus Kristus. Dan inilah pentingnya
Mengapa kita selalu memperingati kelahiran Yesus di dunia setiap tahunnya? Supaya kita tuh diingatkan bahwa Tuhan sudah mendekatkan dirinya pada kita. Tuhan itu selalu peduli pada kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam penderitaan dan kecemasan kita. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan dan akan ada tanda-tanda, maka maksud Yesus itu bukan untuk menakut-nakuti kita. Yesus tidak mengatakan ini loh tanda-tandanya akhir zaman itu, bukan begitu. Tapi Yesus mengatakan bahwa kalau kamu melihat tanda-tanda itu, maka bangkit, angkat mukamu. Sebab itu tandanya bahwa penyertaan pertolongan Tuhan akan segera datang dalam kehidupan kita. Tanda-tanda zaman itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita dan membuat kita menjadi tambah cemas, tapi justru sebaliknya, dimaksudkan supaya pengharapan kita itu menjadi makin besar, karena tanda-tanda itu merupakan bukti nyata bahwa Tuhan yang kita sembah selalu peduli pada diri kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia sedang datang untuk ikut campur dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya Yesus lebih lanjut mengatakan, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Tanda-tanda yang kita lihat merupakan petunjuk yang jelas bahwa kehidupan yang baru itu sedang menjelang, sedang datang. Kebaikan dan penyelamatan dari Tuhan itu sedang menghampiri kita. Itu kabar baik dari masa Advent. Dan kabar baik itu terjadi di tengah-tengah peristiwa kehidupan kita, betapapun pahit dan tragisnya kehidupan kita, yang seringkali membuat kita itu tidak bisa memusatkan perhatian pada pengharapan. Dan oleh karena itu hidup kita selalu dipenuhi oleh kecemasan dan bukan oleh pengharapan. Karena kita tuh kepengennya segala sesuatu di dalam dunia ini serba pasti. Itu penyakitnya orang-orang modern. Dan itu sebabnya hidup kita pun kemudian diwarnai, dikendalikan oleh kecemasan, bukan oleh pengharapan. Nah, sekali lagi saudara, ketika kita berada dalam masa Advent, kita selalu dihadapkan dengan dua kenyataan. Ada kecemasan di satu pihak, betul, tapi juga ada pengharapan di lain pihak. Dan mana yang menjadi pusat perhatian kita di antara keduanya itu akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Jika pusat perhatian kita adalah pada kecemasan yang ada dalam hidup kita, maka hidup kita pun juga akan selalu diwarnai, dipenuhi dengan keluhan. Waduh Tuhan, pandeminya kok nggak selesai-selesai. Waduh Tuhan, tokoku kok sepi. Waduh Tuhan, bisnisku kok seret. Waduh Tuhan, sekolah kok online terus, capek aku mendampingi anak-anakku belajar. Jadi isinya cuma waduh dan aduh terus. Tapi sebaliknya, kalau kita mau memusatkan perhatian pada pengharapan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang ada jauh di atas sana dan membiarkan kita di bawah sini menderita dan mencemaskan hidup kita sendirian. Bahwa Tuhan itu sudah mau turun ke dunia untuk membuktikan Dia peduli pada kita, Dia mau menolong kita. Maka hidup kita pun juga akan bisa penuh dengan sukacita. Bukan karena tidak ada penderitaan, bukan karena tidak ada kesusahan, tapi karena apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya pengharapan bahwa pertolongan Tuhan sedang datang dalam kehidupan kita. Bahwa Dia bersedia untuk memberikan pertolongan pada kita. Saya pernah bertemu dengan seorang bisnismen. Saat itu bisnisnya lagi jatuh terjun bebas bahkan. Dan dia menceritakan pada saya, dia sedang dililit oleh hutang kredit bank sebesar 4,6 miliar rupiah. Dia cerita bahwa dulu ketika bisnisnya jalan lancar, maka setiap bulan dia dengan enteng bisa membayar cicilan kredit bank 50 juta rupiah. Tapi sekarang karena bisnisnya itu lagi terpuruk, maka dia tidak lagi sanggup untuk membayar itu. Salah satu rumahnya sudah direlakan untuk dilelang oleh bank. Dan rumah yang saat ini ditinggali oleh dia dan keluarganya juga sudah didaftarkan dalam daftar lelang. Mereka pun sudah siap-siap untuk pindah ke rumah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Namun toh demikian, dia bisa tetap tersenyum.
dia bisa tetap aktif dalam pelayanan gereja. Dan dia memberikan kesaksian pada saya bahwa Tuhan selalu menyertai hidupnya. Bahkan meskipun tidak ada mujizat yang spektakuler. Karena baginya penyertaan Tuhan itu sendiri merupakan sebuah mujizat yang luar biasa. Yang membuat dia tidak depresi, membuat dia tidak jadi gila. Ini contoh dari orang yang bisa memusatkan perhatiannya pada pengharapan dan bukan pada kecemasan. Dan hanya dengan demikianlah maka kita bisa dengan lantang berseru, Maranatha, datanglah Tuhan, karena kami siap. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan iman percaya kita dengan bersama-sama menyampaikan pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan. Dan mari kita sampaikan persembahan dengan mendasari firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita sampaikan persembahan ini dengan penuh sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruhkan
Mari kita naikkan doa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mohon biarlah persembahan ini boleh untuk mewujudkan kasih-Mu kepada sesama kami. Kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan tanggung jawab, kiranya Tuhan berikan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menggunakan dan mengelola persembahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, di masa Advent ini, pusatkanlah perhatian saudara-saudara pada pengharapan akan segera datangnya pertolongan Tuhan, dan bukan pada kecemasan kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Saudaraku, selamat melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah terang Tuhan terus bercahaya melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.